Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan yang sedang kita lakukan bersama dengan Remaja DP di daerah Pulau Mentawai, khususnya di daerah pedalaman-pedalaman. Kita masuk ke kantong-kantong Kristen di daerah pedalaman, khususnya daerah yang sudah dimukalabkan Bapak Ibu, kita masuk ke sana. Tujuan kita masuk ke sana untuk menjangkau kembali mereka yang sudah mukalab, untuk menyadarkan kembali mereka yang sudah mukalab betapa pentingnya keselamatan itu. Keselamatan itu mahal saudaraku. Jangan jual keselamatanmu demi apapun. Jangan jual Yesus demi pekerjaan. Jangan jual Yesus demi perempuan. Jangan jual Yesus demi laki-laki. Jangan jual Yesus demi pendidikan. Di dalam Yesus kita dapatkan semuanya saudaraku. Dia adalah Tuhan yang sangat berbeda dengan Tuhan yang diimani oleh agama lain. Itu Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang kita imani, yang kita kenal, yang kita percaya melalui pribadi Yesua HaMasiah, melalui pribadi Yesus Kristus. Itu Tuhan yang sangat berbeda dengan Tuhan yang diimani oleh agama lain saudaraku. Dia benar-benar nyata adanya, dan dia tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi Alkitab ini saudara bukan saja mengajarkan kita tentang kasih, tetapi dibuktikan oleh Tuhan itu sendiri betapa cinta, kasih, dan sayangnya dia kepada kita. Dan dia membuktikan juga bahwa dia bukan sekedar menciptakan kita. Bukan sekedar dia memberikan roh kepada kita. Bukan sekedar dia memberikan hidup kepada kita. Tetapi dia benar-benar mengajarkan kita. Makanya Bapak Ibu, dia hadir ke dunia ini dalam wujud manusia. Kalau kata Injil Yohanes, Injil Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Maka Yesus Kristus selain dia juru selamat, dia juga mengajarkan kita, dia mendidik kita, dan dia memberikan teladan kepada kita. Dia sebagai contoh bagi kita umat manusia, khususnya secara pribadi adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget. Jadi saya bersama dengan Bang JDP pergi ke pedalaman-pedalaman. Kita jangkau kembali, kita sadarkan kembali anak-anak Tuhan yang sudah mukalaf. Banyak sekali di pedalaman Mentawai ini orang disesatkan, tinggalkan Yesus gara-gara pacar, tinggalkan Yesus gara-gara pernikahan, tinggalkan Yesus gara-gara pekerjaan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sangat kita sayangkan, ada hal yang tidak perlu dan yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Yang jelas saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan keselamatan itu penting. Nah, saudara, para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia, kita mendapatkan kabar tadi siang atau tadi sore bahwa Yahya Woloni sudah meninggoy saudaraku. Ustadz Yahya Woloni sudah meninggoy. Jadi artinya sudah berkurang satu penghujat. Kalau kita melihat jejak rekam daripada Ustadz Yahya Woloni ini, setiap dia khutbah, kapanpun dia khutbah, dimanapun dia khutbah, kemanapun dia dipanggil untuk khutbah, selalu keluar kutuk di mulut Yahya Woloni. Kutuk dalam hal ini khususnya adalah untuk menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, dan menghina Roh Kudus. Dia bukan saja menghina Alkitab, dia bukan saja menghina Yesus Kristus, tetapi dia menghina Roh Kudus Bapak Ibu. Kemana hidup Yahya Woloni setelah dia meninggalkan dunia ini Bapak Ibu? Kalau kita melihat Alkitab, yang pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia
selain di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Yang kedua, kalau kita mau bertemu dengan Sang Pencipta, langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya, itu harus melalui Yeshua HaMashiach. Dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sementara semua orang ini rindu bertemu dengan Sang Pencipta. Tapi kita tidak akan bisa bertemu dengan Sang Pencipta kalau kita tidak mengenal Pencipta itu sendiri. Dan orang Kristen sangat bersyukur dan harus bersyukur dan wajib bersyukur karena orang Kristen mengenal Sang Pencipta lewat pribadi Yesus Kristus. Ketika daging firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia, nuzul dia menjadi manusia yang sempurna, dia mendidik kita, dia mengajarkan kita, dia menjadi contoh dan teladan bagi kita, bahkan dia tunjukkan bukti kasih sayangnya kepada kita di atas kayu salib. Itu adalah bukti bahwa dia hadir nyata adanya. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia. Ini adalah hal yang luar biasa. Makanya orang Kristen wajib memahami, mengerti dua sisi daripada Yesus Kristus. Sisi kemanusiaannya dan sisi keilahiannya, Bapak Ibu. Nah, orang-orang di luar kekristenan tidak memahami daripada sisi keilahiannya. Mereka orang-orang di luar kekristenan selalu melihat sisi kemanusiaan Yesus. Dia anak Yusuf, si tukang kayu. Dia orang Yahudi dari Nazaret. Tetapi dia bukan Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang tidak mau lihat perkara-perkara yang ajaib yang Yesus lakukan. Di mana apa yang dilakukan oleh Yesus ini tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Semua nabi dan rasul tidak pernah melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Khususnya bangkit setelah mengalami kematian. Ini tidak ada yang lakukan, saudaraku. Makanya Rasul Paulus berkata apa kepada kita? Sia-sia iman kita. Sia-sia apa yang aku kabarkan. Sia-sia apa yang aku ceritakan. Sia-sia apa yang kita percayai. Seandainya Kristus Yesus tidak bangkit setelah mengalami kematian. Ini saudaraku. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Sang Pencipta alias kita mau masuk surga, kita harus melalui Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita menolak yang empunya surga? Pertanyaan kita, surga mana yang ingin kita masuk? Ya, surga siapa yang kita ingin masuk? Maka sangat bersyukur orang Kristen dan wajib bersyukur. Firman itu nuzul menjadi manusia. Firman itu nuzul menjadi daging yang sempurna, manusia yang sempurna. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Bapa. Dan kita bisa datang kepada Bapa lewat dia. Makanya sejak dunia diciptakan sampai hari ini, belum ada satu manusia pun yang bisa berkata, kalau engkau mau masuk surga harus melalui aku. Kenapa? Karena manusia itu, Bapak Ibu, seperti kita, itu berasal dari dunia ini. Sebagaimana Yesus katakan, aku berasal dari atas, engkau berasal dari dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia. Sejak dunia diciptakan sampai hari ini, belum ada satu manusia pun yang bisa berkata seperti itu. Hanya Yesus yang bisa berkata seperti itu. Karena dia berasal dari Bapa itu sendiri, maka dia bisa membawa kita kepada Bapa. Dia berasal dari surga, maka dia bisa membawa kita ke surga. Maka dia pula satu-satunya manusia, satu-satunya pribadi yang mengatakan kepada dunia ini, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Belum ada sejak dunia diciptakan ada pribadi yang mengatakan seperti itu selain Yesus, Bapak Ibu. Makanya sangat dan wajib kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerah kasih karunia itu kita sudah dapatkan. Jangan lepaskan demi apapun, saudaraku. Nah, apalagi saudara jadi penghujat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita melihat rekam jejak daripada seorang Yahya Waloni yang katanya dia sudah mendapatkan hidayah. Setiap khotbahnya, setiap pidatonya, setiap ceramahnya, hujatan terus terhadap Alkitab, hujatan terus terhadap kekristenan, hujatan terus terhadap Yesus, hujatan terus terhadap imannya yang lama. Bahkan
dia menghujat Roh Kudus, Bapak Ibu. Apakah seseorang yang sudah menghujat Roh Kudus dosanya diampuni? Kata siapa Bang Pendi? Kata Alkitab dalam Injil Lukas 12 ayat 10, di dalam Markus 3 ayat 29, itu sudah jelas Tuhan berkata, yang menghujat Roh Kudus, yang mendukakan Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Kalau engkau menghujat anak manusia, masih diampuni. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ketegasan Alkitab luar biasa. Dalam Injil Lukas 12 ayat 10, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kita melihat masa hidupnya si Yahya Woloni, seorang penghujat. Bagaimana dia menghujat Roh Kudus? Bagaimana dia menghujat Alkitab? Setiap saat kalau dia sudah pegang nih, dia hujatan terus Bapak Ibu terhadap Alkitab. Dan saya sangat heran, kenapa seorang mu'alaf, hari ini dia mu'alaf, besok dia sudah menghujat agama sebelumnya. Hari ini dia mu'alaf, besok dia sudah menghujat Tuhan yang pernah dia imani. Hari ini dia mu'alaf, besok dia sudah menghujat Alkitab, kitab yang pernah dia imani. Ini sangat membuat saya terheran-heran Bapak Ibu. Yang katanya mereka sudah mendapatkan hidayah. Seorang yang mendapatkan hidayah harusnya hidupnya itu lebih baik daripada hidup sebelumnya. Tutur katanya itu lebih baik daripada tutur kata sebelumnya. Sopan santunnya, kerendahan hatinya itu lebih baik. Artinya Bapak Ibu, dia harus menunjukkan buah-buah pertobatan atau buah-buah daripada hidayah yang dia sudah dapatkan. Ini yang harus ditunjukkan oleh orang yang sudah mendapatkan hidayah, alias seorang mukallaf yang katanya mendapatkan hidayah Bapak Ibu. Tapi kita melihat, menonton, menyaksikan, mendengar seperti yang saya katakan barusan. Hari ini dia mu'alaf, besok dia sudah menghujat agama sebelumnya, menghujat Tuhan sebelumnya, menghujat Alkitab, menghujat keyakinan sebelumnya. Tetapi saudaraku, sebelum dia menjadi mu'alaf, dia tidak pernah menghujat agama manapun. Tidak pernah menghujat agama manapun. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan. Apa yang dia dapatkan dan hidayah apa yang dia pertontonkan kepada manusia, kepada publik. Hidayah apa yang dia pertontonkan? Ini saudaraku, ya, hidayah apa? Kenapa dia menghujat? Ada apa ini? Siapa yang memimpin dia? Apa yang dia baca sehingga dia berani menghujat dan rela menghujat agama, iman, Tuhan sebelumnya, kitab sebelumnya? Ini perlu direnungkan, perlu dipikirkan oleh semua orang. Ya, hari ini mu'alaf, besok sudah menghujat. Dan sebelum dia mu'alaf, dia tidak pernah menghujat agama lain. Dia tidak pernah menghujat Tuhan lain. Dia tidak pernah menghujat iman kepercayaan lain. Dia tidak pernah menghujat kitab lain. Tapi begitu jadi mu'alaf, langsung jadi menghujat. Alias lason hara kalau bahasa Ibrani. Apa itu lason hara Bang Pendi? Lason hara itu lidah yang jahat. Lason hara itu lidah yang kotor. Ucapan yang penuh dengan dusta. Ucapan penuh dengan cacian, hinaan dan makian. Itu adalah lason hara. Lidahnya begitu jahat, lidahnya begitu menyakitkan orang yang mendengar setiap ucapan yang keluar lewat mulut lidahnya. Itu adalah lason hara. Jadi Bapak Ibu, orang-orang seperti itu harus dibaptis mulutnya itu saudaraku ya. Baptis percik saudaraku. Nah itu orang seperti itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat seorang Yahya Woloni. Jadi ya sudah sudah berkurang satu penghujat Kristus Bapak Ibu. Dan kita melihat kehidupan mu'alaf dan para murtad itu jauh sekali berbeda antara langit dan bumi. Mu'alaf Bapak Ibu, seorang mu'alaf, sebagaimana yang saya katakan barusan, hari ini dia mu'alaf, dia sudah bebas menghujat agama sebelumnya. Bahkan agama lain Tuhan yang tidak dia imani pun dia hujat. Semua agama, ya semua agama yang menyembah Tuhan itu dihujat semuanya. Nah, ini dia saudaraku. Ya. Jadi luar biasa. Bahkan mu'alaf tersebut Bapak Ibu masih bisa tinggal di tempat di mana dia berada. Masih sempat, masih bisa. Dan tidak ada yang ganggu, tidak ada yang usir. Masyarakat pun tidak usik. Contohnya di Mentawai Bapak Ibu. Saya berada di Pulau Mentawai. Dan besok saya menuju bersama dengan Bang JDP menuju ke pedalaman-pedalaman lain Bapak Ibu. Besok.
Ya, itu mu'alaf di Mentawai, Bapak Ibu, bebas juga mereka bicara. Tetapi puji Tuhan, mu'alaf di Mentawai tidaklah sonhara. Tidak. Mereka baik. Bahkan banyak sekali di antara mu'alaf yang masih makan babi. Saya kemarin ketemu dengan mu'alaf, dia katanya, saya masih makan babi, Pak Pendi. Saya bilang, jangan makan babi. Saya tidak bisa lupakan enaknya daging babi, Bang Pendi katanya. Pak Pendi katanya, oh Bapak ini luar biasa. Saya bilang, Bapak bisa lupakan Yesus, tetapi Bapak tidak bisa melupakan kelezatan dan kenikmatan daging babi. Harusnya Bapak berpikir, setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lebih lama nantinya. Apakah kita berada di surga atau neraka? Ini Bapak harus pikirkan. Bapak rela meninggalkan Yesus, tapi Bapak tidak rela meninggalkan daging babi. Nah, mu'alaf di Mentawai, Bapak Ibu, banyak sekali masih makan daging babi. Banyak sekali. Ada yang makan secara sembunyi-sembunyi, ada yang makan secara terang-terangan. Bahkan ada yang bilang, kalau saya dilarang, saya akan kembali lagi. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mereka rela meninggalkan Yesus, tapi mereka tidak rela meninggalkan daging babi. Yang ingin saya sampaikan adalah mereka masih bebas tinggal di Mentawai, tidak ada yang musik. Keluarga masih menerima mereka. Teman, sahabat, kerabat masih menerima, tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menghina. Coba bayangkan, bandingkan dengan murtadin, Bapak Ibu. Seperti saya, hari ini saya murtad, besok tidak boleh lagi tinggal di kampung halaman, tidak boleh lagi tinggal di Aceh. Dan saya sudah 11 tahun tidak bertemu dengan mama tercinta. Tapi saya percaya suatu saat kisah para rasul akan tergenapi pada diri saya. Satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ini luar biasa janji Tuhan, ya dan amin. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Saya terus berdoa, berharap, pasrah kepada Tuhan, serahkan semua pergumulan saya kepada Tuhan. Dan Tuhan nanti, waktu Tuhan nanti, waktu yang sangat baik dan waktu terbaik dari semua waktu. Itu waktu Tuhan. Nah, itu perbandingannya, Bapak Ibu. Dan perbandingan yang ketiga, mu'alaf bebas bicara, bebas menghujat, bebas menyampaikan narasi-narasi liarnya. Murtadin tidak boleh. Ya, murtadin tidak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, kami ini bukan saja Bapak Ibu, ya, orang Kristen, kami para murtadin, para petobat baru, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita semua orang Kristen dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita harus menjaga tutur kata kita. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang luar biasa dari Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan kita tidak pernah melarang kita memberikan salam kepada siapapun. Tuhan kita, Bapak Ibu, tidak pernah menyuruh kita kalau kamu bertemu dengan orang yang tidak seiman, dorong orang itu sampai orang itu jatuh ke lubang. Gak pernah Tuhan kita suruh itu. Bahkan Tuhan kita menyuruh kita untuk mengampuni musuh, mendoakan musuh, memberkati musuh, Bapak Ibu. Itu Tuhan kita, saudaraku. Jadi luar biasa. Ya, satu-satunya Tuhan di dunia ini yang rela datang ke dunia, itu hanya Tuhan yang kita iman dalam pribadi Yesus, Bapak Ibu. Jadi dia bukan saja tertulis dalam Alkitab, dia punya sifat rahman dan rahim, sifat kasih sayang dan sifat pengampunan, tapi dia tunjukkan di atas kayu salib betapa besarnya kasih dia kepada kita. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya dan dibaptis, selamat. Yang tidak percaya akan dihukum. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagen, saya bersama dengan JDP sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mensupport, yang selalu mendukung pelayanan Habagen, Bapak Ibu. Dan saya punya cerita yang menarik, saudaraku. Kemarin saya kecebur ya. Saya jatuh dari bot, tenggelam saya. Bang JDP dan ada 2 orang yang mengantar kami, mereka berpikir saya bisa berenang. Ternyata saya tidak bisa berenang. Baru mereka tahu. Saya sempat tenggelam, habis itu naik lagi, terus tenggelam lagi, Bapak Ibu. Dan bersyukur saya tidak panik. Akhirnya saya ya bisa gaya-gaya batu, Bapak Ibu, sampai saya sempat pegang beton, baru saya naik. Dan semuanya basah, HP semua basah, tapi puji Tuhan tidak ada yang rusak, dan mudah-mudahan tidak ada yang rusak, saudara. Nah, ini Bapak Ibu, jadi luar biasa pelayanan. Saya merasakan kasih Tuhan luar biasa. Saya diizinkan Tuhan bersama dengan JDP masuk ke pedalaman-pedalaman untuk menyadarkan banyak orang di pedalaman, saudaraku. Dan saya sangat bersyukur Tuhan utus saya bersama dengan JDP ke pedalaman.
Ya, sangat bersyukur Bapak Ibu. Kadang-kadang kami berpikir ya saudaraku, bagaimana kita bisa melayani di pedalaman. Biaya yang sangat besar, kita pakai boot saudaraku, kita sewa boot, kita juga bayar orang yang membawa boot itu, ya. Kita juga beli bensinnya itu mahal sekali, puluhan liter saudara. Tapi semuanya cukup Bapak Ibu kebutuhan itu. Bahkan kita juga berbagi dengan anak-anak Tuhan di pedalaman, khususnya para penginjil di pedalaman, hamba Tuhan di pedalaman yang kekurangan. Kita berbagi, kita juga kalau masuk ke rumah para hamba Tuhan, ada anak-anaknya yang masih kecil, kita juga berbagi dengan mereka. Dari mana dana itu kalau kami berpikir dengan GDP? Tapi luar biasa, Tuhan memakai Bapak Ibu semua untuk memberkati pelayanan yang kami lakukan. Saya sering sekali terharu, menangis bersama dengan GDP, melihat kebaikan, merasakan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya untuk menopang pelayanan kami. Maka sering sekali kami menulis di komunitas kami Bapak Ibu. Itu karena saudara yang selalu mensupport, saudara yang selalu membantu pelayanan kami. Kami tidak ada orang khusus Bapak Ibu yang memberkati kami. Tidak ada orang khusus misalnya, ini kami butuh laptop atau butuh apa gitu, ada yang kasih. Nggak ada saudaraku. Tapi luar biasa Tuhan. Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya untuk mensupport, menopang pelayanan kami. Makanya saudaraku, kami bersama dengan JDP 2 bulan sekali berangkat. Sebulan kami kerja di YouTube. Ada gaji YouTube, itu kami sebagian buat makan, sebagian kami sisihkan buat pelayanan. Nah, dan ada berkat yang Bapak Ibu berikan, kami pergunakan semuanya buat pelayanan. Kita berbagi dengan Bang JDP untuk penginjilan di pedalaman. Kita sewa ini, beli ini, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus begitu luar biasa, begitu baik. Kami sukacita, sangat sukacita bisa melayani Tuhan. Sangat sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kisah Rasul Paulus, bagaimana dia tenggelam, bagaimana dia kapal karam, bagaimana dia dikejar-kejar, ya bagaimana dia di penjara. Saya juga sudah alami yang belum saya ditangkap, yang belum saya dikejar-kejar orang. Tapi kalau dihina orang, diancam itu sudah sangat sering, ditolak itu sudah sangat sering Bapak Ibu, diusir juga pernah saudaraku. Tapi kalau dibunuh belum, di penjara belum, tenggelam. Saya baru kemarin mengalami tenggelam saudaraku, tapi bukan di laut ya, tapi di muara yang sungai besar. Nah, di situ saya tenggelam. Itu karena mungkin karena kecerobohan saya, atau karena saya kurang teliti, atau bagaimana Bapak Ibu. Tetapi saya ingin katakan satu hal, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Dan saudara saya Bang JDP, dia juga sangat mengasihi saya. Nah, saya kalau panggil dia itu saudara saya, dia juga begitu Bapak Ibu. Kalau dia panggil saya, dia tidak pernah panggil nama saya, dia selalu panggil saudaraku. Saya juga begitu, saudaraku. Nah, saya anggap Bang JDP itu abang saya, karena dari segi umur 3 tahun atau 4 tahun Bang JDP di atas saya. Dan saya merasakan Bang JDP sangat mengasihi saya, dia sangat peduli sekali kepada saya. Kalau saya lagi capek bawa barang, itu dia cepat-cepat minta bawa saudaraku, padahal barang di bahu dia, di tangan dia itu banyak. Tapi kalau dia lihat saya capek, dia cepat minta bawa. Begitu juga sebaliknya. Jadi kami saling memperlengkapi, saling mensupport, saling mendoakan, dan kami tidak pernah memanfaatkan satu sama yang lain. Nah, Bapak Ibu doakan supaya kami dalam pelayanan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kerendahan hati oleh Tuhan, dan diberikan keterbukaan oleh Tuhan. Karena kami sangat menyadari kami dipanggil, dan kita semua dipanggil bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bersama dengan Bang JDP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan, itu ada nomor rekening di deskripsi, dan juga ada nomor rekening di deskripsi saya dan di deskripsi Bang JDP. Nah, Bapak Ibu dukung, Bapak Ibu bantu, dan kali ini kami sangat membutuhkan doa, dukungan, support saudara semuanya. Terima kasih, kiranya video ini bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan motivasi dan semangat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki,
aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.